Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak, kita masuk pada majelis ats-tsani wal 'ishrun. Harusnya ya, halaman 168. Al-Majlis Tsani wal 'Ishrun, majelis ke-22. Fil ijtihadi fil 'ashril awakhiri wa lailatul qadri. Tentang bersungguh-sungguh pada 10 terakhir dan Lailatul Qadar. Sok lepat nyarioskeun Pak, malam Lailatul Qadar. Kan Lailah teh malam. Ya, enak dihartoskeun malam deui. Malam Lailatul Qadar. Malam teh Indonesia, Lailatul bahasa Arab. Malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Jadi malam-malam. Jadi kalau umpamanya pada malam berarti malam kemuliaan. Jadi 10 hari terakhir Lailatul Qadar. Gitu ya. Gitu. Ya. Jadi memubazirkan kata. Sedangkan mubazir tidak boleh, Pak. Paragraf katilu, Pak. Muhanapnya. Nah, sebagai pengantar, Syekh menyampaikan kepada kita fi hadhil 'ashril mubarakah. Ini adalah 10 hari yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadri. Ya, malam kemuliaan. Berarti malalian ya, kalimat qadri kenapa jadi malam kemuliaan? Kan asal nama qadar ya, qadar itu kan ketentuan, ketetapan. Nah, kayak di dia, Pak. Ternyata iya aya tafsir surat Al-Qadar. Allati syarrafahu Allah ala ghairihi. Yang mana Allah telah memuliakan bulan-bulan malam-malam ini selain daripada malam-malam Lailatul Qadar. Oh. Hampir itu, Pak. Selain malam kemuliaan. Dan Allah telah menganugerahkan kepada umat ini dengan kemuliaan, kebaikan yang melimpah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, telah menjadikan kemuliaan ini tertera pada kitab Allah yang mulia, yang jelas ya, Kitabil Mubin. 168. Kita mulai dengan baca surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 8. Ta'awuz langsung ke ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min 'indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul 'alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
Firman Allah Subhanahu wa taala tentang 10 hari, oh ini masuk pada tentang malam kemuliaan. Ternyata ada juga di surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nyahunya itu Al-Quran berarti ya. Fi lailatin mubarakatin, pada malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami adalah yang pemberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, di dalam malam itu sudah dijelaskan setiap urusan itu penuh hikmah. Jadi apa yang menjadikan urusan pada malam tersebut itu di dalamnya penuh hikmah. Amrum min indina, yaitu urusan-urusan dari sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul. Rahmatan min rabbika, sebagai fungsi daripada rasul diturunkan adalah sebagaimana sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai rahmat yang menebarkan kasih sayang. Min rabbika, dari Tuhanmu. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Rabbmu adalah yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Siapa lagi Rabbmu itu? Rabbmu itu adalah, nah ini penjelasan Pak ya. Siapa Rabb itu? Penjelasannya adalah Rabbis samawati wal ardi. Dialah Allah yang memelihara, yang mengurus, yang mengatur langit-langit tuh. Itu jamak berarti. Langitnya banyak Pak. Orang galaksi saja sudah 1 triliun galaksi. Kemudian langit nah gitu. Wal ardi, dan bumi. Ya ini mah tidak jamak. Walaupun secara lapisan bumi sangat berlapis-lapis. Wa ma bainahuma, ternyata Allah mengatur, mengurus, memelihara bukan langit dan buminya saja, tetapi apa yang ada pada keduanya. Jadi pami bumi disebatkan hiji-hiji kayak gunung, kayak laut gitu ya. Maka wallahu alam, di langit, di dalam langitnya ada apa saja. Ini yang harus kita cari. Gitu. In kuntum muqinin, tuh Pak. Jika keadaan kalian meyakini, yakin tuh Allah teh ngurus langit sareng bumi. Kalaulah ia memahami, meyakini bahwa Allah yang maha mengurus, memelihara, pasti dia akan mendengar ya. Apa yang ia dapatkan informasinya, pasti dia akan melihat dari bacaan yang ia baca. Makanya in kuntum muqinin itu satu keadaan yang ditujukan kepada mana? Upami keyakinan itu ada di hati, akal, atau badan? Gimana? Keyakinan di mana? Hati Pak, tina hati. Makanya ini adalah satu pertanyaan ayat Al-Quran yang mana ditanyakan ke hatena. Sok dugen ke mana? Hati. Maka apa yang harus kita lakukan dengan hati ini untuk mampu meyakini atas apa yang diberikan alam semesta ini? Kembali itu Pak, tuh nyambung kembali perterusan. La ilaha illa, tuh tidak ada ilah. Ilah teh ngamari teh pada dasarnya la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang dimaksud ya. Illallah, kecuali Allah. La mawjuda illallah, tidak ada satu bentuk eksistensi kecuali eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? La ma'buda, la maqsuda, la mawjuda, la matluba, tidak ada yang dicapai, diraih kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, la ilah teh. Makanya harus ditampilkan ilahnya. Bentuknya apa di sini? Ilahnya huwa yuhyi wa yumit. Nah, Pak, dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan.
Wa rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin tuh. Tuhan kalian adalah Tuhan nenek moyang kalian al-awwalin yang terdahulu. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan sebelumnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi gambaran cakupan akal untuk kemudian bisa menerima bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan, ya, mematikan. Ini rahasia Allah, kapan Allah menghidupkan, kapan Allah mematikan. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita dipertanyakan ya, keyakinan berarti hati. Nah, itu yang mendasari ayat tentang malam kemuliaan. Maksudnya adalah di sini inna anzalnahu, hu-nya itu adalah Al-Qur'an. Apa maksudnya? Wasofahallahu subhanahu inna bi annaha mubarakatun likathirati khairiha. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya pada malam tersebut adalah malam yang diberkahi, yang mana malam tersebut banyak kemuliaan, barakatihi dan banyak keberkahan, wa fadliha dan banyak rahmat yang melimpah. Paman barakatiha barang siapa, famin maka di antara keberkahan itu adalah anna hadzal Qur'an. Oh, leres Pak, berarti inna anzalnahu itu adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Tetapi ada kaitannya, irisan Al-Qur'an dengan malam keberkahannya. Tapi yang dimaksud di sini ya benang garis merah merahnya adalah tentang malam kemuliaannya yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah Al-Qur'annya. Unzila fiha, diturunkan pada malam berkah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci menggambarkan bahwasanya Al-Qur'an itu dijelaskan fiha kulli amrin hakim. Di dalamnya terdapat setiap urusan-urusan yang bijaksana. Ternyata di Al-Qur'an sudah banyak urusan-urusan perkara-perkara manusia yang dibutuhkan. Maka manusia itu perlu pedoman. Pedoman inilah yang harus dibaca untuk menjadi jalan kepada kebaikan. Pastiasa ngelempengkeun jalan bacaan Al-Qur'an dalam roadmap kehidupan kita. Makanya nanti ada kalimat la'allakum yatafakkarun, berarti karena akal, Pak. Karena akal. Kenapa? Manusia dituntut untuk berpikir, menentukan arah jalan kehidupannya. Makanya arah jalan itulah harus Bapak petakan. Kalaulah negara punya punya garis 2045 teh. Oh, masa emas. Ya, entah GBHN kurangnya kedah gaduh GBHN apa? GBHN Al-Qur'an. Itu. Yakni yufsalu minal lauhil mahfuz, ya, yang mana dipisahkan dari lauhil mahfuz. Lauh itu papan, mahfuz, ya, mahfuz itu yang terpelihara, ilal katabati, pada katabah itu penulis, ya, ma huwa kain min amrillah, ya, itulah yang terjadi dari urusan Allah Subhanahu wa taala fitil kasanah, pada tahun ini, minal arzaq, jama dari rizqun, di antara yang meliputi rizki, wal ajal, umur, wal khair, kebaikan, wasyar, dan keburukan. Nah, iya Pak, ketetapan dari takdir Allah itu 4, ya. Rizkinya, umurnya, kebaikannya, dan keburukannya. Gitu, keburukannya. Min kulli amrin hakim, itulah setiap di antara setiap perkara-perkara yang bijaksana, ya, hakim yang mempunyai satu hikmah, min awamirillah, di antara perintah-perintah Allah al-muhakkamah al-mutqanah, yang sempurna dan yang teratur. Allah yang maha teratur, Pak. Jadi kalaulah manusia tidak mampu mengetahui, tidak mampu memahami bahwa Allah yang maha mengatur, tentu urusan-urusan manusia tidak akan
bisa apa namanya, ya ampuradul itu banyak bakal antah berantah kumaha itu. Inilah Allah Subhanahu wa taala allati laisa fiha khalal, yang mana tidak terdapat satu celah keburukan, wala naqsun, dan tidak ada satu kelemahan, wala safahun, dan tidak ada satu bentuk kebodohan, wala batilun, dan tidak ada bentuk kebatilan. Dzalika taqdirul azizil alim. Inilah satu ketetapan yang maha gagah dan yang maha mengetahui. Jadi yang pantas, ya, kegagahan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalaulah kita bayangkan pada suatu kerajaan yang pantas untuk menjadi kekuasaan begitu luas ini, ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk pada Quran surah Al-Qadar. Kita lanjut taus ayat mah karena ayat hiji kanggo basmalah. Taus Pak sareng basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, iya Pak, tafsir dari surah Al-Qadar. Inna sesungguhnya anzalnahu kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Tahukah kamu apakah wama dan apakah adraka kamu ketahui ma lailatul qadr, apakah itu lailatul qadr? Ini jawabannya. Jadi Al-Quran itu selain ada pertanyaan langsung jawaban Pak. Langsung jawabannya. Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Berarti seberapa tahun? 83 tahun, berarti seumur hidup manusia. Ya. Malam kemuliaan itu seumur hidup manusia. Tanazzalul malaikatuh, yang mana malam kemuliaan itu malaikat turun, Pak. Malaikatnya hiji 2 3 4 5 genep ribuan. Hah? Wah. Oh gitu? Oh ya hadisnya? Oh, baca lah. Pemi aya hadisnya keren ya. Jadi malaikah itu jama dari malak. Ya, malak itu adalah malaikat. Nah, setiap tahun itu malaikat turun Pak semuanya. Berikut juga waruhu, dan ruh. Siapa ini? Jibril Pak. Jibril juga turun pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan adanya di bulan Ramadan. Tidak turun pada bulan Syawal. Tidak turun pada bulan Sopar. Sopar malah mah jadi apa namanya? Bulan bencana, bulan penyakit. Padahal tidak Pak ya. Tidak, bulan Sopar itu setiap bulan pada dasarnya sama. Ya, tetapi kejadian itulah yang mengidentikan bahwa bulan Sopar itu bulan bencana. Kenapa Sopar? Karena kan warna koneng ini, koneng. Nah, saya udah kedah digali tah setiap bulan-bulan. Fiha, di dalamnya itu ya ternyata biizni rabbihim, yang mana turunnya ribuan malaikat dan malaikat Jibril itu ternyata dengan izin Allah, izin daripada Rabb mereka. In kulli amrin, yang mengatur semua urusan. Kemudian salamun hiya,
maka sejahteralah ya ia hatta matla'il fajar, seluruhnya sampai menyingsing fajar. Matla itu terbit ya, tola'al badru alaina, telah terbit bulan badar kepada kita gitu ya. Matla itu adalah terbit fajar. Jadi ayana malam kemuliaan teh dugikeun ka fajar. Kaping sabaraha? Aya di dieu, Pak. Al-qadru, tah ini Pak, al-qadru itu bermakna asyaraf, kemuliaan, wa ta'zim, keagungan, atau bermakna takdir wal qada, dan semakna dengan takdir Pak dan qada. Takdir itu ketentuan, wal qada ketetapan ya, ketentuan dan ketetapan. Di anna lailatul qadri, karena sesungguhnya malam kemuliaan itu asyarifatun adalah mulia, azimatun agung, yuqaddirullah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan fiha, pada malam kemuliaan tersebut, yakunu fis sanah ya, adanya pada setiap tahun, wa yaqdihi min umuril hakimah, dan memutuskan urusan-urusan yang bijaksana. Karawas Pak, ku abdi Pak, satajan nikah tamat eta mah abdi. Itikaf di Bio Farma 10 hari dan hoyong nikah. Tahun bayuna jantan nikah Pak. Di fokus Pak ya, ketika Bapak ingin satu urusan doa diijabah, fokus pada itu. Kemudian pada malam Lailat, pada 10 hari terakhir itu fokus di situ Pak. Alhamdulillah karawas. Alhamdulillah karawas. Kak, ini yang bisa dirasakan kenapa kalau tidak kita ikhtiarkan, karena malam kemuliaannya tetaplah sebagai malam gitu. Tidak ada kemuliaannya di dalam diri kita. Jadi kalaulah kita tidak memuliakan, malam kemuliaan tetap mulia tidak? Tetap mulia gitu, tetap mulia. Ngalangkung ke jalan teh aja we nya urang di dieu nu salat nu maca Quran di payunan tukang nasi goreng yang ngarobrol gitu. Padahal waktunya sama ya mungkin ini Pak. Jadi malam kemuliaan itu tidak akan mulia kalau diri kita tidak ada ilmu untuk memuliakan. Makanya sebaliknya Pak, berpikir sebaliknya, maka setan itu tidak ada ya, setan itu tidak ada bagi yang menganggap dirinya itu tidak ada setan gitu. Maka tergantung pada diri kita, tergantung pada diri kita lah yang mengendalikan ini kebaikan, ini keburukan, ini kejahatan, ini kebalikan dari kejahatan ya, antara kebaikan dan keburukan kita lah yang mengatur. Makanya bagaimana caranya? Ku ilmu Pak, ku ilmu. Ibadah ge kedah seueur ibadah, kedah seueur ilmu. Da ibadah mah tos tetep gitu ya. Enak Bapak nyairkeun ibadah tapi tidak di luar dari ketetapan. Itu ibadah mah sudah tetap. Justru yang paling banyak adalah ilmunya. Ilmu. Makanya Pak, setiap aktivitas apa yang dilakukan ilmu lah. Tah bab ieu teh kedah nama sataacan 10 hari terakhir. Gitu Pak ya. Saumah atosnya 2 bulan, 1,5 bulan. Saumah atos kan sataacan saum teh urang tos ngabahas. Tah itu kedah nama 10 dinten sataacan. Gitu. Zakat fitrah ge sami gitu. Zakat fitrah mah tosnya eta mah sesuai target gitu. Sesuai target kurikulum teh teh bade target pemi zakat fitrah bade sataacan. Ieu ge sami rencana teh. Itu rencana teh sabari sataacan 10 hari terakhir. Tapi masih kena aya 2 malam deui semangi. Pemi Jumat semangi deui ya. Jumat semangi deui berarti 28. Da ulil amri ge seseura mah ormas. Seseura mah ormas Pak. Itu. Nah yang menentukan
Pemerintah bukan menentukan, Pak. Pemerintah itu adalah memberikan aspirasi, menerima aspirasi dari semua ormas. Tentunya dengan data, dengan data. Gitu. Kewe antosan. Berarti dinten naon anu kedah urang ngumpat Jumat. Anjing berarti nya. Paewan anjing paewan. Iya. Mohon. Mohon. Gitu ya. Pemi Sabtu kumaha tah? Ya. Kupatna dua dinten gitu ya. Nah, terus Pak. Ya, bab eta atau sela pagi-pagi. Nah, jadi turunnya malam kemuliaan itu setiap tahun. Nah, ini mulai tafsirnya Pak. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, berarti penjelasan masuk ke ayat ketiga. Yakni maksudnya maknanya adalah fil fadli, yaitu penuh dengan keutamaan, ya, penuh dengan keistimewaan yang melimpah. Nah, ya kedah dicari Pak apa yang menjadi melimpah, apa ke kelebihan keistimewaannya. Kedah dicari teteh Pak. Teteh apa namanya? Eh butuh waktu Pak ya, butuh waktu. Wasyaraf, kehormatan, kemuliaan, wa kasratis sawab, dan melimpahnya sawab balasan, wal ajr, dan melimpahnya pahala. Jadi kunaon orang ngumpulkan pahala daya yaumul mizan gitu. Kunaon Bapak teh ngumpulkan pahala? Karena ada yaumul mizan. Ya, hari penimbangan, Pak. Tapi penimbangan kemah moal aya wailul lil mutaffifin, Pak. Moal aya, Pak. Mutaffifin mah anu ngirangan timbangan. Moal aya, Pak. Kada yaumul mizan. Estuning Allah hungkul we tam. Walidzalika kana man qamaha, oleh karena itu barang siapa yang mendasari ya atau menghabiskan atau menghidupkan semua malam kemuliaan itu imanan dengan dasar iman. Kade Pak dasar iman. Maka ku dasar iman mah badai hujan, badai teu hujan, sumping ka masjid. Kamari anu aya hujan malam sabaraha? 27 nya. Ya aya cocok di dieu Pak. Ya. Aya cocok Pak ini ya redaksi riwayatnya ya. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Ya, menghitung Pak, menghitung pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka baginya diampuni dosa-dosa sebelumnya. Nah, jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin itu adalah ini maksudnya. Kemudian tafsir daripada tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tuh Pak, al malaikatu, turunnya malaikat-malaikat. Siapa malaikat? Ibadun min ibadillah. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak beribadah, tidak Allah Subhanahu wa taala berkurang kemuliaan Allah. Manusia tidak ibadah kepada Allah, justru tidak akan bertambah kemuliaan Allah ini. Paham Pak? Manusia ibadah, mual nambahan kemuliaan Allah. Manusia tidak ibadah, mual nyerangan kemuliaan Allah. Tidak Pak, tidak mengurangi kemuliaan, tidak menambah kehinaan. Kenapa? Karena ada yang lebih mulia daripada manusia. Apa? Malaikat. Malaikat. Jadi tina sudah tahunya ya, Allah tidak eta tina lanjutan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lanjutanna coba baki. Lanjutanna eta di dinya penjelasanna. Az-Zariyat 57 berarti. Oh, entah teraskeun ayat teh.
Saya tidak butuh kalimatnya. Ya, benar Ki? 57. Nanggung ring. Nu aya mau khalaqul jinna 55 genep 55. Ayat ayatna. Azan itu sebenarnya tak 50. 51. 105 genep. 57. Eta Pak. Eta kalimatnya teh. Ayatna kumaha Pak? Ayatna. Ayatnya apa? Bunyi ayatnya. Eta. Eta. Tuh, gitu. Ma uridu terus tuh, ma uridu minkum min rizkin. Kami tidak butuh ya makanan dari kalian. Artinya apa? Artinya adalah kalaulah Allah Subhanahu wa taala ibadah itu karena mengharap memberikan makan, ma uridu minhum min rizki. Tidak, Allah tidak butuh. Gitu. Terus wa ma uridu ayut imun. Rizki kemudian memberi makan terus ini. Itu kalimat gagah ya. Sesungguhnya Allah yang mempunyai rizki kuatin, kekuatan matin, nah kokoh. Tuh gitu Pak ayat nanti. Nah, benar itu. Nah, inilah malam kemuliaan turun malaikat. Seperti kerikil yang ada di dunia. Ibadun min ibadillah. Satu hamba Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba Allah qaimun yang ia beribadah biibadatihi untuk menyembah Allah. 1:9 ini balik nih. Lailan wa naharon, pada waktu malam dan pada waktu siang. La yastakbiruna. Ayo ayat barunya. Awas Pak. Langsung ayat. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ini penjelasan masih malaikat. La yastakbiruna. Malaikat itu tidak mempunyai rasa angkuh, rasa sombong. Ya, rasa sombong. Tak upami tak apa saha nu mangku bumi. Mangku bumi. Saha apa nu mangku bumi? Mangku bumi, mangku panon poe di luhur saha Pak? Lalangit Al-Kausar mah aya ta mangku bumina ya. Cakar aya mangku bumi. Aya di luhur saha mangku bumi? Atlas. Atlas. Saha coba, Pak? Tuh. Malaikat berarti ya. Malaikat berarti ya. Allah alam ya. Ya kuasa Allah Subhanahu wa taala. An ibadatihi, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahsirun. Malaikat juga tidak punya merasa letih, Pak. Sujud-sujud itu ibadah-ibadah ya. Ngantosan bumi-bumi gitu ya. Makanya kenapa manusia ketika hidup kan banyak lubang ya, ketika tidur tidak dimasuki hewan. Berbeda dengan manusia yang ruhnya tidak ada, setiap lubang itu dimasuki oleh hewan. Kenaon? Kantos Bapak nuju kulam cucung asup. Kantos teh
Jadi oh ya. Oh gitu. Coba kersane Allah ya. Enggak ganggu. Panginten tadi bersihan, Pak. Tapi pada dasarnya tidak ya, tidak dimasuki oleh hewan ya. Berarti ada hikmah di situ. Ya, ada hikmah. Tetapi upami atos we hilang taruhna jasad teh datang. Datang. Jadi lebat karena lubang-lubang. Itu, Pak. Nah, makanya malaikat itu tidak ada rasa angkuh, tidak ada letih. Yang mana malaikat itu yusabbihunal lail, mereka bertasbih pada malam, wan nahar, dan pada siang. La yafturun, mereka itu tidak henti-hentinya bertasbih. Itu, Pak. Nah, makanya kenapa manusia berzikir di waktu malam, di waktu siang, itu adalah pada dasarnya begitu, Pak. Pada dasarnya menjadi satu prototipe hamba Allah Subhanahu wa taala seperti halnya malaikat. Tidak letih, Pak. Makanya kenapa manusia rajin berzikir? Ada perintah, Pak. Ada perintah. Yatanazzaluna fi lailatul qadar. Yang mereka itu turun, Pak, pada malam kemuliaan. Tuh, Pak, malam kemuliaan. Jadi upami orang tabir panon banyak, tabir mata kita dibukakan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat malaikat jika nama berburu-buru tapanya ke masjid teh. Ieu panto tilu jika nama mau cekap pada KM. Parebut teh. Upami leres-leres dibukakan tabir. Ya, malaikat bagaikan kerikil yang turun dari langit ke bumi. Insyaallah. Makanya eta we anu karaos banyak upami hujan rintik-rintik we. Nah, itu teh kan bagian daripada tasbihnya malaikat kan. Yang menurunkan hujan siapa? Malaikat siapa? Malaikat menurunkan hujan? Ya. Hijr ayatan apa? Malaikat yang bertugas menurunkan hujan? Malaikat hujan. Bagus. Jibril, Mikail, Israfil. Mikail. Nah, orang seueur dicarioskeun malaikatnya Jibril. Rizki. Tuh, Pak. Jadi malaikat yang wajib diketahui 10. Apakah 10-10-na kan namina ge ribuan malaikat teh. Tidak mungkin Adam saja diajarkan oleh Allah nama-nama. Ya, nama-nama eta teh kan kawit nama malaikat heula. Dina surat Al-Baqarah pamusnya Al-Baqarah dan Allah kan mengajarkan nama-nama. Itu teh malaikat teh naroskeun ke Adam. Asma terus waqullah tsumma araduhum malaikat. Malaikat. Jadi malaikat teh kedah malaikat teh guruna Adam. Gitu. Umpama disanadkeun gitu ya, dijalurkeun. Tuh malaikat itu diajarkan tentang nama-nama. Berarti ada nama-nama malaikat selain yang 10. Kepada bumi ya, ilal ardi ke bumi, bil khairi kebaikan, wal barokah dan keberkahan, rahmah dan rahmat. Tuh, Pak. Jadi turunnya malaikat misinya apa? Misinya apa malaikat? Kurang turun. Kebaikan, keberkahan, kasih sayang. Itu. Jadi Pak, bayanganna jika ulah Cinderella turun dari langit ke bumi. Ulah kadinya bayanganna. Aya sayapannya. Wallahu alam. Bentuknya seperti apa? Gitu. Waruh dan ruh wa Jibril alaihissalam. Jibril teh pang ageng-agengna malaikat.
Nah, sayapna itu akan melebarkan sayap ke sahajing. Ke sahajing. Ke siapa? Ah, gitu. Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang menempuh ilmu, katanya. Itu teh hadisnya naonnya itu teh. Ya, sayapnya itu. Itu teh langsung dikepakan sayap. Tapi sami Pak, kade Pak, ulah dibayangkan malaikatnya manuk. Gitu. Mohon. Manuk. Bukan apa Pak? Jadi hewan, manusia, jin, malaikat itu wallahu alam bentuk yang terlihat syahadah kita kan manusia dan hewan ya. Jin dan jin, malaikat dan iblis kan wallahu alam. Ya, duka jin teh apa namanya? Perpaduan antara manusia dan hewan. Jadi we aya tandukan. Wallahu alam. Etama bagiana sudah bukan bagian akal. Bagiana iya. Ya, upami digitukan jadi hurufat gitu. Hurufat sedangkan hurufat tidak boleh. Ya. Tatoyur itu adalah menghayal dari kata toyir. Toyir itu kan manuk. Manuk itu kan terbang. Maksudnya mah jadi melintasi hayalan. Gitu. Melintasi hayalan. Berikut juga zat Allah, bentuk Allah. Ya, bentuk Allah. Di ayat-ayat yang mutasyabihat ya, yadullah maglulah. Nah, hadis itu apalagi ayat kursi. Ayat kursi teh ala arsy. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Jadi Allah calik di kursina di aras. Gitu. Jadi bukan bayangan kursi khotib. Kade wasi'a kursiyyus teh kade Pak. Eta teh ayat mutasabihat. Gitu ya kursina. Jadi Allah duduk gitu. Tidak Pak, tidak. Ah itu wilayah iman. Wilayah iman. Kemudian ayat apa lagi yang ditandai dengan bentuk Allah mempunyai tangan? Apa itu ayatnya? Itu Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aya kata tangannya enggak? Ahsanu amala. Tak, upami aya nu kata yadun gitu ya. Bukan berarti tangan seperti ini, Pak. Iya, ya dulu kekuasaan. Gitu. Eta teh masuk pada ayat mutasyabihat dalam ilmu Al-Qur'an. Itu ilmu Al-Quran. Nah, itu Pak. Jadi nanti panjang deh Pak, ngawas teh Pak. Tentang ayat-ayat mutasyabihat. Banyak Pak ayat-ayat mutasyabihat. Alhamdulillah. Ya. Jelaskan Pak, salamun hiya yang malam itu memberikan kedamaian, anna lailatul qadri, sesungguhnya malam kemuliaan adalah malam di dalamnya kedamaian. Tiis Pak, alam Pak. Tuh Pak, kesolehan itu alam juga berpihak pada orang-orang soleh. Alam mah tekedah di piwarang kedah aya ieu nya bumi aya non persib tung 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 tung. Aya penangkal jan kituan ya. Kuasa manusia tidak bisa menahan kuasa Allah di alam. Inilah justru kuasa Allah Subhanahu wa taala itu adalah bertasbih pada ayat-ayat Al-Qur'an. Gitu. Jadi alam pun ya tunduk pada ayat-ayat Al-Qur'an. Diri kita yang bukan alam bentuknya begitu kecil yang digambarkan dalam surat Al-Qari'ah bagaikan anai-anai. Gitu ya. Kenapa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala?
Makanya malam kemuliaan adalah malam kedamaian bagi orang yang beriman tuh Pak. Ada di imanan heula min kulli mukhawwafin. Min kulli makhufin, dari segala ketakutan, likathrati man yu'taku fiha minan nar. Yang berkaitan yang karena banyak orang yang terbebas pada malam tersebut minan nar, dari api neraka. Berarti finalnya berarti ada proses start Pak. Ya, proses start. Startnya apa? Dia punya dosa, dia bertobat. Makanya upami ayat-ayat langsung ke neraka, berarti tidak ada proses untuk taubat Pak. Ya. Itu jika nu kamari dibahas ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang suap dan orang yang menjuap tidak dosa, ngan langsung aya di neraka. Itu upami SPMB ya. Itu langsung PMDK teh ujian heula. Ujian tanpa hisab. Gitu. Langsung lolos gitu. Gitu. Restartnya Pak ya, ada satu amalan-amalan dosa. Wayaslamu min azabiha, dan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Hatta matla'il fajri, sampai dengan menyingsing fajar, anna lailatul qadri, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu tantahi bitulu'il fajri, berhenti seep malam kemuliaannya seep. Makanya usahakan ya si soca teh upami tos lelah zikir gentos Pak amal sanes ya. Lelah salat teh usaha utama nama apa ngapalkeun Quran teh sing seueur gitu supados salat sunat teh bacaan alami. Upami lelah pindah deui ke bentuk ibadah yang lain. Misalkan Bapak tos lelah nya, tos cangkeul nya, si sampean tos cangkeul dina salat, weh kana zikir tunduh, weh kana maca Quran. Gitu weh Pak. Kenapa harus memperbanyak amal, tidak satu? Karena manusia itu kan manusia makhluk letih Pak. Capek teh atos rengse gitu ya. Makanya masuk karena surat Al-Insyirah Pak, fa idza faragta fansab gitu Pak. Bersungguh-sungguh pada pekerjaan ibadah yang lain. Itu selanjutnya. Nah, gitu. Jadi Al-Qur'an itu sebetulnya nyerambung Pak. Nyerambung. Berhenti pada saat fajar itu terbit lin tihai amalal lail. Berakhirnya amalan pada waktu malam. Jadi jangan ngantosan Pak Yusuf atau Nabi Pak Iwan adan. Nah itu ya amalan terus we aya wengi deui ayeuna dimaksimalkan. Makanya tina usul fikihnya la yudraku kulluh, jika tidak bisa seluruhnya, wala yutraku kulluh, jangan ditinggal seluruhnya. Upami teu tiasa 10 dinten atau sadinten. Untung aya usul fikih eta. Apa dari keutamaan dari ayat-ayat yang tadi? Nah, ini disimpulkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Fadilah pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada malam tersebut Al-Qur'an yang menjadikan hidayatul basyar, petunjuk manusia. Untuk apa? Untuk menuju kebahagiaan di mana? Dunia dan akhirat. Gitu ya. Dunia ternyata siapa ya ujian? Ujian dunia jeung agama teh aya ujian. Ujian dunia syahwat, ujian agama subhat. Kade carana kumaha? Carana ku ilmu teh kan alima teh terang ya, mengetahui. Keutamaan kedua, ayat surat Al-Qadar itu ingin menunjukkan kepada kita satu ya, pertanyaan besar. Untuk apa pertanyaan itu? Untuk mengungkap dan menyingkap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu firman Allah, "Wa ma adraka la ma lailatul qadar." Makanya kalimatnya adalah pertanyaan, Pak. Jadi Bapak ngawaskeun Al-Qadar itu gitu, Pak. Itu lurus, Pak. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lurus. Jadi lurus intonasinya. Wa ma adraka ma lailatul qadar.
ya. Jadi pertanyaan di situ. Jadi upama ngartos mah jalan Bapak si akal teh. Jalan tuh hati itu jalan. Jadi bacaan Al-Qur'an dalam sholat jangan di sini aja, ya. Nyambung ke dia, nyambung ke hati. Nah. Tiga, keistimewaan ketiga adalah annaha khairun min alfi syahrin, bahwa malam tersebut adalah lebih baik dari 1000 bulan. Keempat, bahwasanya malaikat itu turun, mereka tidak turun kecuali menyampaikan kebaikan, keberkahan dan rahmat. Gitu. Nu diraos kumaha? Nu diraos ketika malaikat itu berdoa kepada orang yang saum sampai dengan berbuka. Hum yastaghfiruna hatta yuftiru. Mereka malaikat itu adalah yang senantiasa memohon ampun orang yang saum sampai dengan berbuka. Kedah chemistry jeung malaikat, Pak. Itu chemistry naon? Chemistry-na menutup celah keburukan. Agar kemudian malaikat teh henteu nyeri hate, naon didoakeun tapi kitu. Upami malaikat gaduh hate gitu. Itu makanya hati-hati Pak, hati-hati amalan, hati-hati. 5, keistimewaan berikutnya adalah di dalam malam tersebut ada kedamaian yang menjadikan banyak perlindungan di malam tersebut. Dari apa? Dari hukuman, dari siksaan yang disebabkan oleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terhindar hukuman dan siksaan. Keenam adalah bahwasanya Allah menurunkan keistimewaan surat yang begitu sempurna ini nanti akan dibaca di hari kiamat. Masya Allah. Pak, Al-Quran teh bacaan orang di dunia, tapi Al-Quran oge engke bacaan di akhirat. Hadisnya bagi gini, wartaki, hadis tentang engkau akan dibangkitkan di akhirat sebagaimana engkau membaca Al-Quran di dunia. Silahkan naik ya ke level berikutnya. Itu hadisnya naon tuh. Dekatkan ke benak. Pami kitab atibanya ya. Berikutnya sekian ini ya. 171. Di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar juga ada pada kitab sahih bahwasanya Nabi SAW barang siapa yang koma itu salat ya, yang dia bangun pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Maksud iman dan ihtisab itu adalah beriman, iman dengan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disiapkan Allah? Thawab, pahala kepada orang-orang yang senantiasa bangun untuk melaksanakan kebaikan, yaitu salat. Kemudian orang yang mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, yaitu lil ajri. Ajri itu ujroh, ujroh itu upah. Upah seseorang ketika dia beribadah kepada Allah dan meraih pahala, ya, balasan. Ini adalah sesuatu yang dapat diperoleh bagi siapa yang mengetahui dan bagi siapa yang tidak mengetahui. Oh, ternyata itikaf teu nganggo ilmu ge kenging gitu. Mendapat raihan. Karena sesungguhnya Nabi itu tidak mensyaratkan ilmu untuk mendapatkan pahala. Oh, gitu. Jadi syarat mendapatkan pahala teh ternyata teu nganggo ilmu ge kenging gitu. Ya, asal mau tuh, asal hoyong, insyaallah. Aduh, masyaallah nya. Ieu teh kumaha deui ya Nabi ngadidik urang kutu hadis ku Quran angger we kitu deui. Kemudian malam kemuliaan itu terdapat di bulan Ramadan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan telah mengabarkan bahwasanya Allah menurunkan wahyu pada bulan Ramadan. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an.
Inilah satu bentuk yang dimuliakan, ditetapkan bahwasanya malam kemuliaan itu berada di bulan Ramadan. Dan ini adalah suatu keberadaan bahwasanya untuk di antara umat-umat dan di antara umat-umat yang lainnya sampai pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari Abu Zar inaros ya. Abu Zar Al-Ghifari naros ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadri. Nyuhunkeun terang tentang Lailatul Qadar. Ahya fi Ramadan am fi ghairihi? Apakah Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Kata Nabi, bal hiya fi Ramadan. Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Qala takunu ma'al anbiya makanu fa idza qubidu rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah. Apakah keberadaannya bersama para nabi yang hidup ya, makanu fi idza qubidu, apakah nabi yang ketika wafat rufiat maka diangkat ya, diangkat amhiya ataupun atau tidak, apakah sampai dengan hari kiamat? Qala bal hiya ila yaumil qiyamah, maka malam Lailatul Qadar itu ada sampai dengan malam hari kiamat. Selama Al-Qur'an masih ada, maka kemuliaan itu ada gitu ya. Selama Al-Qur'an itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya hari kiamat, maka kemuliaan itu sudah berakhir. Jadi upami masih aya keneh Bapak waktos kanggo memuliakan malam Lailatul Qadar, usahakeun ya, usahakan kencangkan ikat pinggang, maksudnya menjauhi tempat tidurmu, menjauhi istri-istri kalian gitu ya. Untuk kemudian datang ke masjid melakukan aktivitas malam dengan aktivitas menghidupkan malam. Kemudian akan tetapi kemuliaan tetapi kemuliaan, keistimewaan yang merimpah rahmat dan balasan Allah itu dikhususkan, itu khusus. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu di hadhil ummah, kepada umat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat yang mana keistimewaan tentang hari Jumat, dan selain pada hari Jumat di antaranya mempunyai keutamaan dan baginya Allah Subhanahu wa taala pujian. Malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir itu terdapat pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah malam kemuliaan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yaitu di malam-malam autar itu jama dari witrun. Witrun itu ganjil. Ya. Maka carilah pada bulan-bulan, pada hari-hari atau malam-malam ganjil minal asfa, daripada bulan genap. Sebagaimana sabda Nabi, carilah malam kemuliaan pada malam witir dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa fi sab'i, dan 7 hari terakhir juga menjadi satu tanda, kata Nabi, hadis Nabi. Jadi pami bapa milari Lailatul Qadar tina Al-Qur'an, malam keberapa daya. Tapi pami ayat tafsir nama, ieu tafsirna, ayatna tina hadis. Sebagaimana hadis Ibnu Umar bahwasanya anna rijalan, seseorang di antara kalangan ashab ya, para sahabat Nabi, mereka melihat malam Lailatul Qadar di boros itu Pak. Mereka melihat malam kemuliaan pada mimpi-mimpi mereka di 7 terakhir malam Ramadan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawatta'at, aku melihat mimpi-mimpi kalian yang sudah tetap, ittafaqo, yang tetap, fisabil awakhir, pada 7 hari terakhir. Jadi Nabi teh melihat, Nabi mah kan dia buka tabirnya, jadi tiasa terang mimpi sahabat, mimpi sahabat. Barang siapa yang mutaharriyaha, yang ia mencari, maka hendaklah ia cari pada 7 malam di 10 hari terakhir. Kemudian hadis Nabi juga, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah pada 10 hari terakhir, yaitu malam kemuliaan. Fa in da'ufa ahadukum, jika di antara kalian lemah, au ajizun, tidak mampu, fala yughlibanna ala sabil baqi, maka janganlah menyerah selama 7 hari tersisa. Gitu. Wa aqrabu autari sab'i, dan yang terdekat 7 hari witir pada 7 hari
sisa terakhir pada malam yang ke-27. Sebagaimana tuh ini hadisnya ya. Lailatul Qadar sok ramenya datang nanti 27 ini. Riyab 27 saya. Nah, sebagaimana hadis dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwasanya malam kemuliaan itu yaitu malam kemuliaan allati amarana Allah yang Rasulullah SAW perintahkan biqiyami hiya lailatu sab'in wa ishrina yang Rasulullah perintahkan untuk beribadah berada di malam ke-27 gitu. Dari malam ke-27 Lailatul Qadar. Ya hadisnya riwayat Muslim. Wala takhtassu Lailatul Qadri bi lailatin muayyanin fi jamil a'wam. Dan juga tidak terkhusus, tidak dibatasi malam kemuliaan itu pada malam yang ditentukan pada setiap tahunnya. Akan tetapi tantakil itu letaknya pindah-pindah. Ya, fi amin lailatin pada satu tahun itu lailata sab'in berada misal di malam ke-27. Jadi malam 27 bukan siang 27. Malam 27. Wa fi amin akhara lailata khamsina wa 20 dan pada tahun berikutnya ada letak di malam ke-25 sesuai dengan kehendak Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk iltamisuha fi tasi'atin wa tabqa. Carilah pada hari ke tasi'ah itu seberapa? 9. 29 berarti. 9 ya, 9 hari upami 29 jumlahnya. Yang tersisa fi sabi'atin tabqa pada hari ke-9 yang tersisa wa fi khamsati tabqa dan sisa hari yang kelima. Sisa hari 5 hari pada 5 yang tersisa gitu ya. Kemudian dari Fathul Bari ini syarah dari Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari sarahna ieu Fathul Bari. Kitabna panjang, Pak. Panjang ya. Arjahul aqwal, pendapat yang paling kuat annaha fi witrin terletak pada ganjil witir minal ashri al akhir pada 10 hari terakhir. Wa annaha tantakil tetapi letaknya berpindah-pindah. 21, 23, 25, 27, 28. Waqad akhfallah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan pengetahuan kepada hamba untuk menjadikan suatu bentuk rahmat. Kemudian agar kemudian untuk meningkatkan, memperbanyak amal-amal mencari pada malam tersebut kemuliaan. Bentuknya melalui salat, melalui zikir dan melalui doa. Kemudian senantiasa untuk menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari balasan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyembunyikan ya ikhtibaran ujian bagi mereka juga untuk membedakan siapa yang sungguh-sungguh mencari dan semangat dan siapa yang malas dan lalai. Karena sesungguhnya orang yang bersemangat pada sesuatu maka ia semangat untuk meraihnya, untuk memudahkan yang mana terdapat kesulitan untuk mencapai satu jalan ridho Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Wadh-dhafar itu kukunya. Kemudian mungkin juga Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan pengetahuan sebagian hamba melalui petunjuk-petunjuk yang ia lihat sebagaimana apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat alamataha annahu yasjudu fi sabihatiha. Nabi juga tandanya dia bersujud ya, pada subuh ya, sabihatiha subuh fi ma'in watinin di air dan tanah. Panazalal mator setelah hujan. Nah, maka malam gajah hujanan teh 27. Nah, ini Pak tanda ya. Jadi malam yang yang hening, sejuk gitu. Itu ditandai dengan turunnya hujan. Fitil kalailah pada malam itu fasajada salat subhi fi ma'in watinin.
Maka Nabi SAW sujud pada sholat subuh dalam keadaan ada air di atas tanahnya. Itu. Nah, ada kayak airnya, kayak atapan, gitu. Kan hujan, kayak atapan. Kayak kubahan, kan kayak kubah. Ada kubah kan nempelin atap. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulannya saya menyampaikan kepada kita bahwasanya malam kemuliaan itu dibuka pintu di malam tersebut untuk senantiasa mendekatkan kepada orang-orang yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yusma'ul khitaba, mendengar doa-doa kita, Pak. Mendengar doa-doa kita. Wa yuraddul jawab, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jawaban dari atas doa-doa kita. Kemudian wa yuktabu lil amilina, Allah Subhanahu wa taala juga mencatat, Pak, bagi kita yang senantiasa beramal dengan raihan di dalam malam tersebut ada satu pahala yang sangat besar. Malam kemuliaan juga adalah malam yang begitu baik di antara selama 1000 bulan. Maka berusahalah, bersungguh-sungguhlah, rahimakumullah, yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dalam mencarinya. Inilah satu bentuk dan saatnya untuk mencari, dan waspadalah terhadap kelalaian. Kenapa? Karena kelalaian akan mendatangkan kepada kehancuran. Kehancuran. Terakhir saya berdoa, ini ungkapan puitisnya Syekhnya, puitisnya Syekh. Maka terakhir, ya Allah, jadikan kami di antara orang-orang yang saum di bulan ini. Jadikan kami mendapati malam kemuliaan, dan jadikan kami memperoleh pahala yang sangat besar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Ya Allah, jauhilah kami dari bentuk kejahatan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang aman, orang-orang yang ditempatkan di tempat yang tinggi. Ya Allah, jadikanlah kami bersama orang-orang yang senantiasa diberikan nikmat atas-Mu, dan lindungilah kami dari kejahatan. Ya Allah, lindungilah kami dari cobaan dan dari yang bisa menyesatkan cobaan tersebut. Ya Allah, jauhkanlah kami dari keburukan, dari kesesatan, dari kejahatan yang nampak dan yang tersembunyi. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki untuk kemudian kami bisa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami dengan baik hamba-hamba untuk senantiasa memperbagus ibadah kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang taat, orang-orang yang berada di bawah perlindungan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, ampunilah kepada kami dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa kaum muslimin. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Maha pemberi rahmat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.